Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Safna Aliza Haina Sazwani dari program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sina Perbangsa Karawang dari kelas 3B. Nah, jadi di sini saya akan menyelesaikan dari ulangan tengah semester pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu menganalisa dan melakukan tutorial terhadap 9 platform atau aplikasi dari berbagai layanan keuangan dan investasi. Nah, sebenarnya sebelum mengidentifikasi, saya sudah menganalisa atau mendapatkan 4 penugasan mengenai menganalisa berbagai aplikasi atau platform layanan investasi dan keuangan. Nah, jadi ada berbagai macam aplikasi yang di sini akan saya coba analisa, ya ini seperti menganalisa fitur dan layanannya. Nah, jadi pada aplikasi ini apa saja yang akan saya analisa mengenai fitur dan layanannya maupun yang lainnya? Mari kita bahas. Oke, kita lanjut ke pembahasan pada pertemuan ketiga pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan, yaitu adanya layanan P2P. P2P atau peer-to-peer mengacu pada sistem di mana individu dapat berinteraksi langsung satu sama lain tanpa perantara. Peer-to-peer atau P2P lending juga dikenal sebagai pinjaman sosial atau pinjaman berkelompok yang merupakan di mana metode pendanaan utang yang memungkinkan individu untuk meminjam dan memberikan pinjaman uang secara langsung tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Nah, mode pemberian pinjaman ini difasilitasi oleh platform online yang menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman dalam konteks keuangan peer-to-peer lending atau P2P adalah cara di mana individu atau bisnis dapat meminjam atau memberikan pinjaman secara langsung satu sama lain tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Nah, di sini saya akan menggunakan atau mereview salah satu aplikasi atau layanan P2P yang legal di Indonesia, yaitu adalah Modalku, aplikasi P2P legal di Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa langsung ke websitenya yaitu modalku.com. Oke, kita langsung saja analisis dan mereview bagaimana fitur dan layanannya ke dalam aplikasinya langsung. Oke, kita masuk ke aplikasi dari Modalku ini. Nah, pertama ini proses dimulai ketika peminjam itu melakukan pendaftaran. Nah, kita harus klik daftar sebagai peminjam atau juga kita bisa klik daftar sebagai atau ingin mulai mendanai. Nah, kita pilih negara kita, terus lanjut. Kemudian ini ada konfirmasi ke atau harus memberikan informasi pribadi, data bisnis, dan mengubah dokumen seperti laporan keuangan dan sebagainya. Seperti ini ya teman-teman. Misal kita klik aja. Terus jenis kelamin perempuan. Sini kita lanjut aja langsung. Ini ketentuan-ketentuan umumnya. Kita bisa langsung ini. Jangan lupa dicentang persyaratannya, dibaca juga dengan baik-baik. Di sini tuh ada evaluasi resiko yang terhadap peminjam. Nah, Modalku itu kenapa nggak beliin kayak penjabaran resiko ini, karena ini tuh langkah penting dasar untuk menentukan apakah peminjam ini layak mendapatkan pembiayaan oleh Modalku atau tidak. Nah, selanjutnya ini tuh
kita bisa langsung klik. Setelah dibaca dengan ini, teliti, kemudian kita klik lanjut. Nah, habis klik lanjut itu kita langsung masukin nomor data diri sini, terus kita klik aja langsung terus jabatannya langsung aja kita tulis, terus nama bekerja, terus dari sini. Nah, ini tuh dikhususkan untuk para yang sudah bekerja gitu ya guys. Nah, ini berarti sudah. Nah, kenapa di sini saya tidak terima? Karena memang pengisian atau pengisian informasi pribadi atau evaluasi resikonya itu tuh nggak dijabarkan dengan jelas oleh saya sendiri. Nah, terus tuh kenapa modalku ini nggak mengizinkan? Karena modalku juga menggunakan algoritma dan data historis untuk menilai resiko, termasuk riwayat kredit dan performa bisnis dari peminjam. Nah, karena saya kurang masukkan usaha atau produk yang saya miliki, maka modalku pun tidak bisa mengajukan atau melayani pengajuan pinjaman terhadap saya. Nah, kita lihat aja ke fitur-fiturnya. Nah, di modalku ini sebenarnya tuh ada layanan mohon maaf karena ini tidak bisa dibuka, karena apalagi memang saya tidak sedang mengajukan pinjaman dana, maka modalku pun menolak dari yang saya ajukan. Sebenarnya saya akan menjelaskan fitur-fitur atau layanan yang terdapat di platform atau aplikasi modalku ini. Yang pertama ini ada Flatseat. Kita bisa cari. Nah, mohon maaf sekali di modalku ini kita tidak bisa menjelajahi fitur dan layanannya dengan secara lengkap karena modalku pun ini keamanannya sangat ketat. Jadi yang bisa masuk atau join ke dalam modalku ini yaitu adalah pemberi modal dan juga peminjam modal. Nah, kita akan telah satu-satu dari sini. Pertama ini ada fitur Flatseat di dalam modalku, atau fitur yang dapat melihat informasi profil usaha dari peminjam sesuai dengan kriteria pendanaan yang sesuai yang diinginkan. Dari sini, dari suku bunganya, dari risk file, terus juga ada dari financial highlight. Nah, selanjutnya ini ada fitur kalkulator di dalam modalku. Nah, kalkulator ini dapat memudahkan untuk menghitung jumlah manfaat dari pendanaan. Nah, di sini ini adalah salah satu fitur dan layanan di dalam modalku. Terus yang ketiga ada fitur apa lagi sih? Ternyata yang ketiga ini ada fitur namanya pendanaan terencana. Nah, pada fitur ini tidak perlu lagi repot untuk melakukan pendanaan secara manual. Dapat mengatur kriteria seperti bunga, tenor, industri, dan rentang minimal hingga maksimal pendanaan. Nah, masih ada fitur banyak lagi di modalku, yaitu yang keempat ada habiskan dana. Nah, pada fitur habiskan dana ini berguna untuk memaksimalkan pendanaan. Nah, yang kelima ini ada fitur Max Borrower Exposure. Nah, pada fitur ini berguna untuk mengatasi resiko dan diverifikasi pendanaannya. Oke, mungkin cukup sekian dari analisis review dari fitur dan layanan pada modalku.